Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan podcast Back to Campus. Kali ini kita mengundang satu narasumber alumni Universitas Wijaya Putra yang berasal dari program studi psikologi. Ini baru pertama kali program studi psikologi, alumni program studi psikologi kita undang di podcast Back to Campus. Selamat datang Mbak Dwi Kusrini Alfa S Psikologi. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Pak. Sehat Alhamdulillah sehat. Mbak? eh, Dulu kuliah di Fakultas Psikologi. Itu tahun berapa Mbak? Kuliah Fakultas Psikologi itu tahun 2016 Pak. 2016 lulus? Lulusnya tahun 2020. 2024 tahun ya? 4 tahun. Oke Mbak, motivasinya apa sih? Kok langsung ke psikologi begitu? Apakah memang ingin awalnya ingin mempelajari ilmu psikologi? Mm-mm. Motivasinya tuh yang pertama mungkin karena psikologi mungkin dari segi itu ya Pak, dari segi ilmunya kan beda dari yang lain. Karena kan kalau psikologi kita kan belajar dari karakteristiknya orang, terus perilakunya orang, terus nanti kalau misalnya kita ketemu orang jadi kita tahu karakteristiknya dia tuh kayak gimana gitu. Jadi selain itu juga bisa kan kalau psikologi kan ilmunya kan terapan ya Pak. Jadi kan itu juga pasti bisa berguna nanti ketika misal nanti kalau berumah tangga pasti kan berguna juga buat kehidupan kayak berumah tangga, punya anak kayak gitu-gitu. Jadi kan impact-nya kan Tertariknya karena mempelajari ilmu itu tadi. ilmunya manusia gitu ya, Iya, mempelajari karakter manusia dan iya. segala macam. Itu memang mulai dari awal diniati nggak pingin ke fakultas yang lain gitu misalnya, atau program studi yang lain? Kalau dari awal sih memang tertariknya dari situ. Pasti kan ada role modelnya. Heeh. Ada motivasinya kenapa sih kok ngambil Siapa sih role, psikologi? role modelnya? Role modelnya yang pasti kan kayak ngelihat dulu kan SMA saya kan di BP ya Pak. Oh, jadi alumni sekolah SMA Wijaya Putra juga? Iya, jadi kan itu kan ada guru BK-nya juga. Jadi kan guru BK Oke, tuh oke. kayaknya seru gitu. Maksudnya bukan seru sih kayak tertantang gitu kayak nanti dia itu maintenance siswanya, terus nanti dia itu ibaratnya tuh dia tuh kayak ibaratnya ibu di Ya, ya, sekolah kayak ya, gitu. ya, Jadi ya. kan aku juga pengen kayak gitu. Jadi kan Oh, lebih ke kayak gak cuma buat diri aku sendiri tapi juga buat orang orang lain lain. kayak Oh, itu gitu. yang motivasi untuk di Iya. psikologi. Setelah masuk psikologi tertarik nggak ternyata? Ternyata memang cocok nggak dengan passionnya? Kalau awalnya kan pasti tertarik, tapi kalau, pas tengah-tengah nanti kayak, "Oh kok kayak gini ya?" Psikologiku ternyata kan awalnya mikirnya dia cuma materi-materi, teori-teori, tapi ternyata kan pas dijalani, loh ada matematikanya, loh ada hitung-hitungannya, padahal kan sebenarnya kan kalau untuk hitung-hitungan sama matematika kan aku gak terlalu suka sih, Pak. Gitu ya. Iya, jadi pas, dihadapkan sama kayak gitu, oh ternyata nggak sesuai sama ekspektasi, tapi di balik itu semua ada hikmahnya kayak, eee, meskipun, ketemu matematika tapi, impact-nya nanti banyak. Maksudnya Jadi awalnya menghindari matematika ya dengan psikologi itu ya? iya kan Eh, pikirnya nggak ada Tapi matematika. ketemu juga kan gitu Iya, ya? Oke ternyata Mbak, sama aja. dari SMA Wijaya Putra, berarti alumni sekolah SMA Wijaya Putra ya, Mhm. tahun 2016 juga? Alumni SMA Wijaya Putra Tahun 2016, 2016 lulusnya, langsung masuk di WP, WP di psikologi universitas. itu ya. Iya. Saya dengar kalau dari catatannya, Mhm. ada beberapa pengalaman sebagai aktivis. Aktivitas selain di kuliah kan sebagai aktivis di BEM ya. Mhm. Sebagai apa waktu itu? Kalau untuk di BEM itu kan BEM fakultas itu sebagai wakil gubernur atau wakil ketuanya kayak gitu. Wakil Gubernur BEM Iya Fakultas BEM. ya. Iya. Waktu itu kan ketuanya Mbak Gita, terus saya kan Oh, selaku iya 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 iya. wakilnya kayak gitu. Jadi kita berdua itu partner dulu. Sempat ngurus di Ormawa itu ya, di BEM Iya, Fakultas itu. bener. Apa yang diperoleh dari kegiatan kegiatan kemahasiswaan? Yang pertama pasti kan kalau kegiatan kemahasiswaan pasti kita ketemu orang baru ya, Pak. Kalau ketemu Hmm. orang baru kan berarti kita punya pengalaman baru, Hmm. punya, ilmu baru juga. Jadi, ketika
kita bisa berorganisasi, berarti kan kita bisa bertukar pendapat juga. Jadi banyak ilmu-ilmu yang mungkin kita nggak tahu di sini, tapi kita tahu dari orang lain. Oke, Gitu. pengalaman selain sebagai student atau Mm-mm. pelajar mahasiswa di program studi psikologi, sebagai apa juga kegiatan kemahasiswaan, Mm-mm. apa pengalaman apa lagi waktu kuliah di Fakultas Psikologi itu? Kalau pengalaman yang pertama pasti ikut pasti kegiatan-kegiatan organisasi ya Pak, ya kan. Gak cuma di BEM fakultas saja, tapi ikut dari kegiatan BEM universitas juga. Meskipun bukan Pengurus di sana ya. pengurusnya, maksudnya mungkin panitianya atau mungkin si pelaksananya dan lain sebagainya. Tapi seenggaknya saya ngikuti organisasi kayak gitu. Tujuannya pasti ya untuk melatih kepemimpinan saya juga, untuk melatih interaksi juga, untuk melatih ya itu tadi jiwa leadernya kan nggak bisa ditumbuhkan kalau kita itu nggak keluar dari zona nyaman, kalau kita tuh nggak ikut organisasi. Bukan hanya aktivitas di perkuliahan saja, Iya, juga organisasi benar. kemahasiswaan juga. Iya. Itu membangun karakter Mbak Dwi juga itu. Mm-mm. Oke, Mbak. Kegiatan yang lain misalnya ada program magang-magang itu? Kalau untuk program lain ada. Jadi kan dulu itu di sini ada program namanya program magang mahasiswa bersertifikat. Lah, itu kan programnya itu pasti meliputi berbagai administrasi ya Pak. Sebelumnya yang pertama pasti ada administrasi internalnya dulu. Proses rekrutmen, Rekrutmen, penyaringan juga. Jadi yang awalnya nanti dinilai dari IPK-nya dulu. Ya kan, kalau IPK-nya bagus, maksudnya ada minimal IPK-nya kan, kualifikasi iya tertentu ya. benar. Terus nanti ada psikotesnya juga, terus setelah Lolos. itu lolos di tahap internal. Terus kemudian kan ada tahap eksternalnya yang bekerja sama dengan FHCI kalau nggak salah. Ya, Forum Human Nah, Capital Indonesia. Iya benar. Terus setelah itu di match kan. Match up ya. Setelah itu ternyata keterimanya di Perum Perhutani. Di mana itu? Itu penempatannya di Madiun kayak gitu. Jadi nggak kuliah? Kuliah jarak jauh. Oh gitu ya. Iya. Selama berapa bulan di situ waktu itu? Selama 4 bulan. Dari Februari sampai dengan Mei. Apa yang didapatkan dalam program magang itu? Insight-nya yang pertama pasti ilmu dari perkuliahan. Kalau untuk perkuliahan kan biasanya aplikasi ilmu yang diperoleh di dari proses perkuliahan. Jadi kalau misalnya untuk kuliah kan biasanya kita kan materi. Kita kan nggak punya wadah untuk praktek. Jadi ketika waktu itu kan sempat juga di Gria Psikologi juga. Benar. Jadi kan sebelum di Perum Perhutani itu di sebelum magang bersertifikat program itu. Jadi alurnya gini, sebelum magang di Perum Perhutani itu di Gria Psikologi dulu. Psikologi, Fakultas Psikologi ya. Fakultas Psikologi sendiri itu selama hampir 1 tahun lah. Apa aktivitas di situ waktu itu? Aktivitasnya pasti melakukan proses kayak memberikan instruksi administrasi psikotes. Psikotes ya. Iya benar. Terus bantu scoring juga, scoring hasil tes. Karena kan kita S1, jadi kita kan juga nggak boleh bantu untuk asesmen. Kita cuma bisa bantu dari segi administrasinya, maksudnya ngasih instruksinya proses sama psikotesnya sendiri itu ya. Sama scoringnya. Sampai scoring. Oke. Setelah itu ke Perhutani. Setelah itu kan baru ke Perhutani itu tadi. Kalau untuk Perhutani kan dari Februari sampai dengan Mei. Nah, prosesnya yang saya bilang itu tadi loh Pak, melewati proses ada 2 tahapan ya. Penyaringan internal, setelah itu di match up, baru diterima di Perhutani Kediri, ke Madiun ya. Apa yang didapatkan, banyak nggak hal didapatkan? Artinya apa yang diperoleh di perkuliahan itu diperoleh diaplikasikan di sana, ada nggak benefitnya ada bagi Mbak Dwi? Ada Pak. Jadi pasti kalau untuk benefitnya yang pertama dari pengalaman di Gria itu, jadi kan saya punya pengalaman lagi nih, karena kan di Perhutani, otomatis kan saya punya pengalaman yang awalnya mungkin saya kan tipikal orang yang takut sama orang baru sih Pak pada saat itu. Jadi kan kenapa sih saya ikut kenapa sih kok saya ikut organisasi, karena biar saya tuh berani ngomong sama orang, terus biar saya susah move on ya. kayak pasangan. Jadi biar saya tuh
berani ngomong sama orang, berani tampil sama orang. Sedangkan kan saya suka ketemu sama banyak orang, tapi saya kan nggak bisa kalau misalnya menyendiri. Sedangkan kan ya itu tadi, untuk membantu itu tadi kan saya harus keluar dari zona nyaman, ikut organisasi, Setuju ikut aku, zona nyaman internship, itu. ya kan. Terus ikut kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang kompetensi kita. Lah, untuk benefitnya di perhutani itu yang pertama pasti apa namanya, sama administrasi, maksudnya ngasih instruksi ke anak perusahaannya perum perhutani. Kalau perum perhutani kan karena dia itu perusahaan milik negara, jadi kan dia BUMN ya. punya anak cabangnya banyak. Nah, salah satunya kan ada IMSC, PT IMSC, terus ada PT Inka juga. Nah, Oh, termasuk PT Inka juga ya? iya itu kan termasuk anak Usaha, perusahaannya, anak usaha perhutani. anak usahanya perum perhutani. Jadi di situ nggak cuma stay di satu kantor, maksudnya nggak cuma di perhutani aja, tapi kita diajak keliling ke semisal ada proses rekrutmen mandor, ya udah kita diikutkan di kegiatan itu tadi, bantu apa namanya, administrasi, maksudnya prosesnya, seleksi rekrutmen, terus nanti bantu scoringnya juga, mempersiapkan juga. Jadi kita benar-benar diajak berpartisipasi untuk proses itu ya. Jadi kita tuh kayak bukan kayak anak internship, tapi kayak lebih ke kayak emang karyawannya, karena emang nggak ada bedanya. Jadi kita dia ngerjain apa, kita juga dikasih pekerjaan. Maksudnya ilmu baru yang mereka dapatkan ya kita juga dapat kayak gitu. Selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Terus juga waktu itu kan pernah kayak ada kegiatan yang diselenggarakan sama Menteri BUMN kalau nggak salah. Itu di mana ya, di Bandung kalau nggak salah. Itu kita ketemu sama dikirim juga ke sana? Iya. Dikirim ke Bandung juga? Iya, itu kan kayak perkumpulan siapa aja yang ikut PMBB, pertemuan. Pertemuan, terus di situ kita kayak ada apa ya, acara kayak pengenalan terkait proyek-proyeknya. Terus lah di situ kan kita juga punya pengalaman baru, ketemu sama orang baru juga, rekan-rekan yang ikut program itu juga selain di berbagai perusahaan BUMN. BUMN dan berbagai universitas juga salah satunya. Oke, Mak. Ada beberapa keterampilan yang diperoleh kan, bukan hanya administrasi, tapi yang banyak itu dalam rekrutmen, assessment atau apa aja sih yang diperoleh selama program magang itu? Rekrutmen pasti ya, terus seleksi juga pasti, interview, kemudian juga interview juga? Gimana? Mendampingi atau? Mendampingi dalam proses interview? Iya, mendampingi. Terus mungkin ketika misalnya ada yang didelegasikan ke kita, baru kita ikut berpartisipasi kayak gitu. Termasuk aspek-aspek promosi misalnya, promosi jabatan gitu? Promosi kita dikasih wadah untuk ini loh caranya promosi itu, alurnya kayak gini. Jadi meskipun kita gak ikut terjun langsung, tapi kita dikasih tahu gambarannya. Ada proses edukasinya juga ya? Ya, jadi misal ada promosi, ini loh FGD itu kayak modelnya kayak gini. Terus ini loh studi kasus tuh modelnya kayak gini. Itu secara individual atau mungkin secara organisasi, misalnya kan ada di organisasi ada scoring KPI misalnya, itu termasuk di job description-nya waktu magang? Kalau untuk KPI nggak ada, tapi kalau untuk kamus kompetensi ada. Jadi kan waktu itu kan diminta tolong untuk apa ya, bukan buat sih, tapi kayak memperbaiki atau mungkin kayak memindah file kamus kompetensi kayak gitu, kayak merevisi lah kayak gitulah. Itu kan ada hubungannya sama yang sekarang itu. Oke, Mbak Dwi. Jadi selama mengikuti perkuliahan ada kesempatan magang di Kuliah Psikologi, tempat psikologinya Fakultas Psikologi kan, dan juga ada proses program magang di BUMN, kebetulan ditempatkan di perhutani. Iya, betul. Artinya sebelumnya tidak terbayangkan ya bahwa kuliah itu hanya kuliah saja. Ternyata ada proses-proses untuk mengaplikasikan ilmu, karena tadi disebutkan bahwa psikologi adalah ilmu terapan kan, harus dilatih kan gitu. Kalau enggak hanya teori saja nggak mungkin kan. Nah, dari situ ada nggak yang dirasakan benefitnya program-program semacam itu di Fakultas Psikologi Universitas Vijayapura? Benefit untuk dirinya, untuk pengembangan diri itu loh.
Benefitnya yang pertama pasti ilmunya kan, psikologi kan pasti ilmunya banyak ya Pak. Ya. Kalau misalnya untuk kuliah kan, ya itu tadi, kita kan gak ada wadah untuk mengaplikasikan. Jadi kan ketika misal kita dikasih kesempatan untuk misalnya ikut internship atau misal magang-magang, nah ilmu yang kita dapatkan di perkuliahan itu bisa kita praktekkan di Praktekkan di situ. iya, di tempat kerja yang sekarang kayak gitu. Jadi nggak cuma mentok di kuliah aja, tapi Nggak bisa teori saja kan iya gitu. nggak teori aja, nggak mandek di perkuliahan tok, tapi kita bisa terapkan di pekerjaan yang kita geluti kayak gitu. Artinya penting nggak sih program magang itu? Kalau menurut saya penting sih Pak, karena ya Penting aja atau penting banget? penting banget. Karena yang saya rasakan pasti kan impact-nya banyak banget Ya, di ya. saya. Kalau misalnya saya gak mengambil keputusan itu, mungkin saya gak bisa melangkah sejauh ini. Pasti saya mungkin akan tertinggal sama diri saya sendiri. Kan kalau misalnya siapa sih yang bisa dibandingkan kalau bukan diri kita yang Ya. dulu sama sekarang. Kalau misalnya Emang ada perbedaan? ada loh Pak. Sebelum magang belum punya pacar misalnya gitu. Bukan gitu. Terus gimana dong? Perbedaannya kan pasti kalau misalnya nih kita itu kan ya itu tadi seperti yang aku bilang kan, saya suka ketemu banyak orang, tapi saya kadang takut ngomong sama orang, takut untuk memulai, takut untuk ngajak interaksi dulu. Tapi ketika saya ngambil kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan, kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan, entah itu volunteer, entah itu kegiatan yang lain, itu kan membuat saya itu mindsetnya tuh gak mentok di sini aja, tapi open minded, kayak ternyata orang itu kayak melakukan kayak gini tuh karena sudut pandang ini. Jadi kan pemikirannya jadi lebih luas, ilmunya juga lebih luas, dan kompetensinya untuk baik keterampilan, pemecahan masalah, terus memimpin juga beda. Karena pengalaman-pengalaman di lapangan itu ya. Iya. Jadi soft skill-nya banyak ditemukan dalam program magang itu. Mm-mm. Oke, setelah itu selesai studinya. Selesai. Studinya, terus ngapain? Kalau setelah selesai studi pastinya kan cari kerja ya Pak. Nah, pasti kan ketika lulus itu struggle-nya cari kerja. Maksudnya ketika lulus gak langsung bisa dapat kerjaan. Pasti kan kita bersaing sama universitas yang lain, sama lulusan-lulusan yang lain. Sama lulusan-lulusan yang sekarang lain. ini kerja di mana? Kerja apa sih? Saat ini kerjanya di bidang HR di salah satu perusahaan yang sedang berkembang di bidang retail dan telekomunikasi. Aktivitasnya apa? Atau bidang kegiatannya? Sorry, tugasnya Mbak Dwi apa? Tugasnya yang namanya Human Resource ya. Yang namanya HRD ya Pak ya. Itu kan yang pertama pasti seleksi dan rekrutmen. Di bidang HRD ya? Iya. Oke. Pasti kan seleksi sama rekrutmen, memenuhi kebutuhan sumber daya perusahaan, ya kan. Terus yang kedua itu membuat training dan development. Jadi kan kebutuhan dari karyawan itu apa sih? Sudah berapa lama sih? Apanya bekerja? Iya. Hampir 1 tahun. Di bidang yang relevan dengan ilmunya berarti kan? Iya, sangat relevan. Apalagi terus diteruskan tadi? Terus di bidang terus job-nya tuh training dan development, terus ada penggajian juga. Jadi kan kalau misalnya untuk penggajian kan itu kan waktu saya jabat itu kan saya bingung, maksudnya ketika kuliah gak diajarin cara ngitung gaji, terus dihadapkan sama tugas yang harus ngitung gaji, absenan, lemburan, jadi kan bingung nih, apalagi kan pakai aplikasi software, jadi kan bener-bener yang tantangan baru yang nggak aku dapetin. Nah, belum dapat waktu itu ya. Iya, karena kan tapi dari sisi rekrutmen, dari sisi tes, kan sudah kan? Sudah kan, itu ibaratnya sudah ngelontok ya Pak. Sudah ngelontok karena proses kuliah dan magang tadi. Karena kan pengalamannya sudah, jam terbangnya juga sudah tinggi. Jadi kan kalau untuk seleksi sama rekrutmen kan sudah nggak diragukan lagi. Oke Mbak Dwi, berangkat dari SMA, sekolah di SMA Wijaya Putra, kuliah di Fakultas Psikologi, program studi psikologi, dalam prosesnya itu berinteraksi dengan di Ormawa, magang di Gria Psikologi, selanjutnya punya kesempatan magang PMMP ya, di Perum Tani, sekarang bekerjanya juga di HRD ya. Sudah puas ya? Artinya apa? Sesuai dengan passionnya enggak? Sesuai dengan passion. Passion waktu mau kuliah kemarin, waktu itu loh.
waktu itu. Sesuai sih, Pak. Tapi, harapan saya pengen bisa lebih tinggi dari posisi yang sekarang. Maksudnya pengen lebih bisa mengembangkan kompetensi lagi, gak cuma di bidang HRD mungkin, entah itu di bidang yang lain yang tapi jauh lebih tinggi di posisi sekarang, kayak gitu. Artinya dari stratanya, tapi ilmunya. Tapi dari ilmunya kan, ya itu tadi, kalau misalnya untuk naik ke level berikutnya otomatis kita kan butuh ilmu. Nah, kalau untuk ilmu ya rencananya pengen ambil kuliah S2 psikologi kayak gitu. Magister Magister profesi psikologi. Benar. Enggak, saya mengulang kembali ya. Mm-mm. Dari awal tadi kan kenapa sih di psikologi ternyata itu sesuai dengan keinginannya kan. Mm-mm. Berangkat dari profil guru BK dan segala macam. Ternyata ilmu itu sangat menarik bagi Mbak Dwi. Iya, sangat menarik, sangat bermanfaat juga. Karena kan secara tidak langsung mungkin kita membantu orang lain untuk biasanya kan orang itu nggak aware sama Ya, kesehatan mental, dia nggak aware sama apa yang dia rasakan. Jadi sedikit banyaknya pasti ilmu yang saya dapatkan nggak cuma buat saya sendiri tapi buat orang lain juga. Maksudnya ketika misal dia itu nggak bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan, nah ilmu yang aku dapatkan itu bisa aku tularkan ke mereka kayak gitu. yang terakhir tadi untuk kondisi sekarang belum puas sepertinya ya. Meskipun sudah pernah ikut magang, pekerjaannya sekarang di HRD, sekarang posisinya belum puas. Ingin melanjutkan di program jenjang yang lebih tinggi. Iya. Keinginannya di mana sih, Pak? Keinginan untuk jurusannya atau apanya, Pak? Ya jurusannya kayak apanya kayak gitu. Kalau keinginan jurusannya ambil S2 profesi psikologi. Nah, karena yang relevan dengan apa yang saya mau kan di bidang organisasi, psikologi organisasi dan industri. Jadi kan kalau pastinya kalau untuk nanti punya rezeki lebih dan ada jalan untuk ke sana dan pasti kan dibuatkan jalan biar bisa ke sana. Nah, itu nanti ngambilnya di bidang itu tadi. Ingin meningkatkan kembali kompetensinya. Iya, benar. Baik, Mbak Dwi, sangat menarik sekali. Ternyata sesuai dengan passion dan sesuai dengan harapan kan. Iya, ilmu benar. psikologi ini dan sangat berkembang sekali. Dan ke depan apakah psikologi ini merupakan satu profesi yang menjanjikan menurut Mbak Dwi? Kalau menurut saya sangat menjanjikan sih Pak, karena kalau untuk psikologi dia itu tidak terbatas profesinya, karena kita kan berhubungan sama manusia. Selama ada manusia di situ pasti ada pekerjaan. Wow. Contoh kan orang kan mikirnya psikologi nanti jadi BK, psikologi nanti Jadi luas gitu ya? Luas, jadi orang yang nggak tahu, nggak cari tahu atau nggak punya pengalaman untuk temennya yang psikologi pasti dia mikirnya halah psikologi pasti lulusannya nanti jadi BK, jadi guru TK, guru SD, guru PAUD kayak gitu. Tapi kan sebenarnya di mana ada manusia di situ pasti ada Jadi ilmu psikologi itu dimensinya sangat luas sekali, opportunity sangat luas sekali, iya, termasuk di organisasi dan industri tadi ya. Iya benar Pak. Oke Mbak Dwi, sebenarnya masih banyak yang perlu saya eksplor, namun dari beberapa menit tadi saya bisa menarik suatu garis benang merah ya, bahwa pilihan atau passion Mbak Dwi itu memang di psikologi dan ingin mengembangkan psikologi. Termasuk kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh yang didapatkan selama kuliah di program studi psikologi adalah program magang, dan menurut Mbak Dwi adalah sangat pentingnya program magang. Bisa nggak memberikan statement bagi adik-adiknya, adik-adik mahasiswa, misalnya harus berjuang bagaimanapun caranya untuk meningkatkan kompetensi, termasuk catatan sedikit ya tadi ya. Satu, yakni termasuk untuk mengikuti program-program yang bisa kita mengeksplor diri kita dan berinteraksi dengan pihak luar. Salah satu adalah program magang BUMN bersertifikat. Bisa nggak memberikan statement motivasi bagi adik-adiknya? Oke. Kameranya di sana. Oke, buat teman-teman semua, kalau misalnya kalian
kuliah, terus cuma kuliah pulang, itu sangat amat merugikan kalau menurut saya. Karena sebisa mungkin kalau kita kuliah, kita bisa punya kegiatan yang lain selain dari kuliah. Entah itu ikut organisasi, entah itu ikut internship, entah itu ikut apapun kegiatan yang bermanfaat. Karena ketika nanti kita lulus, pasti hal itu akan membantu kita untuk survive nanti di dunia kerja. Karena kalau misalnya kita coba mengandalkan kompetensi, maksudnya mengandalkan IPK kita tinggi, kita belum tentu nanti di dunia kerja itu bisa dapat kerjaan. Tapi orang yang HR kalau mau ngerekrut orang pasti dari kompetensinya, dari skillnya, dari pengalamannya dia, terus dari keaktifannya dia. Kalau kita cuma melampirkan, oh kamu aktif, kamu pintar, tapi kamu gak punya pengalaman organisasi, kamu gak punya penunjang lain, kamu bakal kalah sama alumni-alumni yang akreditasinya jauh lebih baik dari dari universitas yang lain. Jadi buat teman-teman semua kalau di universitas kalian punya kegiatan seperti magang atau kegiatan organisasi, yuk ikut aja. Gak usah takut untuk mengecewakan, gak usah takut nanti jauh dari orang tua, gak usah takut nanti gak ada temennya, enggak. Pasti nanti ada temennya kayak gitu. Semua itu berawal dari diri kita sendiri. Keluar dari zona nyaman supaya kita nanti bisa survive ke depannya kayak gitu. Terima kasih, excellent sekali motivasinya. Ternyata karakter psikologi kelihatan Oh sudah. gitu. Karakter psikologi yang pintar memotivasi, pintar memberikan dorongan kepada eh, rekan-rekan mahasiswa misalnya, salah satu sangat menarik sekali. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Yes. Saya closing dulu ya. Iya. Sangat inspiratif menurut saya karena harus keluar dari zona nyaman, harus berinteraksi dengan sebanyak mungkin orang, harus melakukan kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan. Itu sangat menarik sekali dan itu adalah modal yang diperlukan di dunia kerja atau untuk menggali atau meningkatkan prestasi-prestasi yang lain. Saya pikir itu sangat inspiratif sekali menurut saya pertemuan kita kali ini dengan menghadirkan salah satu sosok yang kelihatan sih malu-malu, tapi ternyata memberikan Malu-maluin. terakhir bisa ngomong. Ternyata memberikan inspirasi bagi kita semua. Semoga ini menjadi motivasi bagi mahasiswa-mahasiswa di Universitas Vijayaputra. Berikutnya mungkin saya berharap menunggu alumni-alumni yang lain seperti Mbak Dwi yang bisa memberikan motivasi dan inspirasi. Ternyata program-program di Universitas Vijayaputra juga sangat menarik, salah satunya dengan program magang bersertifikat. Terima kasih Mbak Dwi, mudah-mudahan cepat studi lanjutnya Amin. dan bisa mengembangkan kompetensinya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.